Nih sorry loh. Gue perhatiin dari zamannya PSBB sampai ke PPKM itu keluhan banyak banget. Gue nggak masalah sama orang-orang yang ngeluh. Gue juga ngeluh kok. Cuma gue bingung kalau ada orang yang satu hari full isinya keluhan aja. Dari melek mata sampai merem mata, full isinya ngeluh aja. Setiap hari-harinya full ngeluh doang. Menurut gue orang kayak gini nggak realistis, men. Ya kita sama-sama tahu lah, kebutuhan cepat atau lambat bakalan datang. Kewajiban cepat atau lambat bakalan datang. Kalau waktu kita habis buat ngeluh doang, nggak ngelakuin sesuatu yang bisa menghasilkan, gimana caranya menuhin kebutuhan tersebut? Gimana caranya menuhin kewajiban tersebut? Belum tentu keluhan kita juga didengar sama mereka. Belum tentu mereka juga peduli sama kita. Terus kita mau apa? Berharap keadaan sulit ini bakalan segera berakhir? Berharap keadaan bakalan segera normal kembali? Nggak ada yang tahu, men. Minimal kita lakuin hal-hal yang menghasilkan lah. Kita mengkaryakan waktu kita agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih menghasilkan buat kehidupan kita. Ini buat karyawan yang kira-kiranya diberhentiin sementara, atau dikurangin jam kerjanya, atau dikurangin hari kerjanya, sehingga itu berpengaruh sama penghasilannya. Tapi kan jadinya dia punya banyak nih waktu luang. Yang sebelumnya nggak punya waktu luang banyak, sekarang jadi punya waktu luang banyak. Minimal kita mikir dulu aja, mikir dulu deh. Dari waktu luang tersebut, apa sih yang bisa dikaryakan? Apa sih yang bisa kita lakukan sehingga menjadi sesuatu yang menghasilkan? Buat pedagang yang dagangannya atau usahanya, terlepas dari produk maupun jasa ya, itu terhambat gara-gara peraturan kayak gini, terhambat gara-gara keadaan yang kayak gini. Yuk cari hal lain nih yang bisa kita lakukan yang pas dalam kondisi seperti ini, yang caranya bisa berlaku dalam kondisi seperti sekarang ini. Gua nggak melarang orang ngeluh, cuma minimal ada porsinya lah. Nggak terus-terusan kita harus ngeluh kan. Kita juga punya kehidupan, men. Kita juga harus gerak. Ya emang sih, mikirin solusi sama ngejalaninnya itu nggak semudah bacot gua barusan. Cuman kalau seandainya lo nggak ngelakuin hal itu, terus mau ngapain lagi? Lagi pula, sulit atau gampang kita ngejalanin sesuatu, mikirin sesuatu, itu kalau seandainya nggak ada kemauan, nggak ada keinginan, ya kagak bakalan gerak. Ini menurut gua ya, menurut gua lo garis bawahin, menurut gua ada 4 hal sih yang lo butuhin. 1, emosi. Tahu emosi dong? Emosi itu ada takut, ada sedih, ada senang, ada marah, itu kan emosi. Apapun emosinya, kalau diaplikasikan dengan positif, itu kan bisa ngasilin energi. Energi itu bisa ngasilin pergerakan. Contoh, lo marah sama keadaan yang kayak gini. Lo marah sama keadaan lo yang serba kekurangan. Dari marahnya lo itu lo berenergi. Dari energi itu lo gerak untuk mikirin dan ngelakuin apa yang bisa lo lakuin. Itu maksud gue. Yang kedua, mental. Ketika lo udah gerak, misalkan apa yang lo kerjain kayak barang dagangan lo, hasil karya lo itu nggak laku atau nggak diapresiasi, jangan buru-buru nyerah. Kita kan nggak tahu hari ini bagaimana, besok seperti apa, kita kan nggak ada yang tahu. Survive dulu aja, jalanin dulu aja. Kalau lo udah merasa mental lo kuat, masuk ke fase yang ketiga, empati. Empati itu penting banget buat semua hal. Mau lo seniman, mau lo pedagang, atau apapun itu. Contoh dalam hal apa nih? Marketing dan sales. Misalkan produk contohnya. Ya kalau seandainya lo berempati jadi customer, gimana sih caranya customer itu puas? Gimana sih caranya customer itu bisa tahu produk lo? Gimana sih caranya customer itu bisa yakin sama produk lo? Atau misalkan lo seniman, gimana sih penikmat seni itu bisa puas sama karya lo, bisa mengapresiasi karya lo? Ya lo berempati. Atau lo berempati jadi kompetitor lo. Kompetitor lo udah melakukan apa aja, strategi yang mereka lakukan apa aja, effort mereka sudah sampai mana, ya lo berempati. Nah kalau lo sudah berempati, lo udah bisa tahu banyak hal, lo masuk nih fase yang keempat, yaitu evaluasi. Kan enak, lo udah tahu nih masalahnya di mana, lo udah berempati jadi customer, kompetitor dan lain sebagainya.
Tinggal lo evaluasi, apa yang belum lo lakuin, apa yang salah lo perbaikin, apa yang kurang lo kembangin. Itu menurut gua, pengalaman gua, satu kunci, satu hal how to sukses. Percaya apa enggak serah lo. Menurut gue cuma 4 itu kok. Ini menurut gue, coba aja dulu. Lagi juga, berapa banyak sih orang yang usaha kulinernya maju, berawal dari rumahan, berawal dari ghost kitchen. Maksud tahu kan ghost kitchen? Ya kuliner berbasis aplikasi lah, online. Berapa banyak sih yang awalnya biasa-biasa aja jadi sukses? Berapa banyak sih orang yang jualan jasa secara online itu sukses? Ya gue nggak bilang banyak juga yang nggak sukses, ya cuman minimal gini loh, mereka yang sukses kan pasti mereka sudah melakukan banyak hal, sudah mengusahakan banyak hal, dan itu sudah terbukti bisa sukses. Minimal lo lakuin aja dulu. Ya kalau lo nggak mau juga, serah cara lo kayak gimana. Hidup ada di tangan lo.